Oke, sepertinya kita bisa mulai ya, dokter ya. Ya, Selamat sore teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, khususnya dokter Antoni sudah meluangkan waktu untuk kita melanjutkan dari webinar emergency series untuk pediatric emergency. Setelah sebelumnya yang introduction, kita seri ini akan membahas tentang kegawat daruratan neurologi pada anak ya, khususnya untuk pediatric emergency pada kegawat daruratan anak. Oke, untuk waktu saya persilakan dokter untuk memulai. Teman-teman silakan diikuti. Terima kasih waktunya. Dan kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat. Untuk link absen saya akan share di kolom chat. Oke, silakan dokter. oke, kita langsung aja ya. Selamat sore semuanya. Saya Dr. Antoni. Saya akan membawakan mengenai gawat daruratan neurologi. Nah, sebenarnya kasusnya nggak banyak yang perlu diketahui. Hanya saja mungkin nanti penanganannya akan evaluasi dan penanganannya sedikit rumit, terutama untuk kasus penurunan kesadaran dan trauma. Nah, yang pertama kejang. Kalau kejang, teman-teman pasti sudah familiar. Eh, Biasanya terjadi kalau misalnya ada orang tua yang nyebutnya step gitu. Kalau itu biasanya kejang demam. Atau kalau misalnya dia pada pasien yang riwayat sakit lama atau punya penyakit di susunan saraf pusat sebelumnya, mungkin ada yang epilepsi. Tapi nomor satu, kalau kita terima pasien dengan kejang, kita bedakan dulu ini kejang atau bukan kejang. Nah, kalau kejang itu biasa onsetnya tiba-tiba, dan dia kesadarannya biasanya terganggu karena umumnya yang terjadi kejangnya dalam bentuk kejang umum. Kemudian karena kejang itu kan biasanya mengganggu pernapasan. Jadi anaknya seringkali akan tampak sianosis dan kalau diukur saturasi akan tampak desaturasi. Terus karena kejangnya umum, biasanya yang khas itu adalah matanya tampak mendelik ke atas. Terus tidak dapat diprovokasi dan kalau di EEG kita bisa menemukan adanya bangkitan kejang pada saat EEG. Kita lakukan EEG. Nah, sedangkan kalau bukan kejang, biasanya dia gradual, lamanya juga lama, hitungan menit sampai jam. Terus gerakannya juga asinkron, jadi bukan gerakan yang tersinkronasi. Tersinkronasi itu misalnya kalau kelojotan kan gerakannya cuma gitu-gitu aja ya. Tapi kalau asinkron tuh berarti gerakannya dalam satu kali kejang tuh macem-macem ya. Terus biasanya tidak dijumpai sianosis atau desaturasi gitu. Nah, etiologi kalau paling sering kan kejang demam. Kalau misalnya kejang demam itu biasanya etiologinya ekstrakranial, macam-macam. Apakah sebelumnya anaknya ada ISK atau diare atau ada batuk pilek. Intinya kalau kejang demam itu kan kejang yang terjadi pada saat suhu anaknya sedang tinggi gitu. Tapi harus disingkirkan penyebab intrakranial, misalnya apakah anaknya ada meningitis atau encephalitis gitu. Terus pada saat anamnesis kita juga harus cari apakah ada riwayat intoksikasi. Kemudian nanti pada saat evaluasi lebih lanjut kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menyingkirkan apakah ini suatu gangguan metabolik atau tidak. Nah, kita sebenarnya kalau teman-teman udah pernah lihat alurnya kan panjang, kita bahas satu persatu dulu. Intinya kalau anak terjadi kejang, kalau orang tua sudah paham, biasa di rumah sudah siap tuh diazepam suppositoria. Gitu. Dia bisa diberikan di rumah, pre-hospital, dan biasanya kalau misalnya dia udah pernah terjadi sebelumnya, atau orang tua udah punya pengalaman, mungkin anak atau kakaknya pernah kejang demam juga, mungkin baru sekejang satu kali masih nggak dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau yang belum ada pengalaman biasanya akan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ini kalau misalnya anaknya ada nggak ada kejang, kita nggak perlu masuk obat-obatan lagi. Tapi kalau misalnya pas di rumah sakit anaknya kejang, atau pas datang ke rumah sakit anaknya masih kejang, kita berikan diazepam.
Dosisnya 0,2 sampai 0,5 miligram per kilo diberikan bolus lambat. Artinya bolus lambat itu adalah bolusnya perlahan. Begitu kejangnya berhenti, bolusnya berhenti juga, jangan dihabiskan gitu. Sambil anaknya dilakukan tata laksana awal berupa pemasangan oksigen, pemasangan akses infus gitu. Sambil dicari kira-kira penyebab dia kejang apa. Kemudian kalau perlu sekalian pasang infus, sekalian lakukan pengambilan darah atau lab. Kemudian kalau kejangnya masih berlanjut atau kejangnya muncul lagi, kita obat pilihannya ada dua. Kita bisa berikan dia phenytoin atau kita berikan fenobarbital. Salah satu aja boleh ya. Salah satu dulu boleh, terserah yang mana aja. Kalau dulu kan phenytoin dulu, sekarang yang mana yang tersedia lebih dulu itu yang diberikan. Masing-masing dosis maksimalnya adalah 30 mg per kilo ya. Terus kekhususannya kalau phenytoin ini diberikannya harus diencerkan dalam spet 50 mili dan diberikannya selama 20 menit. Sedangkan kalau fenobarbital dia juga diencerkan tapi tidak ada kekhususan harus berapa. Asal jangan di 50 mili atau 100 mili ya, itu terlalu lambat. Terus bolusnya juga kurang lebih ya sekitar 10 menit sampai 20 menit gitu. Terus awal pemberian dosis inisialnya biasa 20 mg per kilo, baik phenytoin atau fenobarbital. Kemudian kalau kejangnya berhenti tapi muncul lagi, atau kejangnya nggak berhenti-berhenti, bisa ditambahkan. Jadi dari yang sebelumnya dikasih 20, ditambahkan ditambahkan menjadi totalnya 30. Jadi tambah 10 mg per kilo lagi. Nah, kalau untuk pemberian salah satu obat ini sudah 30 mg per kilo, masih ada kejang atau kejang yang muncul lagi, kita berikan obat kedua. Kalau mulai dari phenytoin, ya kedua ini diberikan fenobarbital. Kalau mulai dari fenobarbital, yang kedua diberikannya phenytoin. Gitu. Dosis maksimalnya juga sama 30 mg per kilo. Tapi mulainya dari 20 mg per kilo juga sama. Nah, kalau phenytoin udah maksimal, fenobarbital udah maksimal, udah dikasih semua, dan masih ada kejang yang berulang, berikutnya pemberiannya adalah pemberian midazolam atau propofol atau pentobarbital, entah dengan dua-duanya. Berikutnya dikasih rumatan. Rumatannya itu ya kalau phenytoin sama fenobarbital sebenarnya sama sih. Sekitar 5 sampai 7 mg per kilo per hari dibagi 2 dosis gitu. Nah, ini untuk dosis obatnya. Oke, kalau kejang sebenarnya tata laksananya gitu-gitu aja. Cuma yang agak tricky adalah mengenali itu kejang atau bukan. Dan nanti edukasi keluarga, dan yang seringkali terlupakan adalah evaluasi kejangnya kenapa. Kadang-kala kita ketemu kejang demam di IGD, tapi penyebab kejang demamnya itu jarang kita eksplorasi gitu. Justru yang kita kerjakan adalah kita mengatasi kejangnya selesai, udah. Padahal ya harus dicari kira-kira kejangnya itu kena infeksi selesai, itu kan lebih berbahaya. Jadi evaluasinya ya evaluasilah pemeriksaan fisik yang benar, evaluasi pemeriksaan neurologi, standar rangsang Meningel, gitu. Terus evaluasi labnya sesuai dengan penyebab ini. Nah, di sini evaluasi labnya juga kita harus singkirkan masalah gangguan metabolik. Jadi kita harus singkirkan apakah ini kejangnya karena dia hiponatremia atau hipokalsemia atau hipoglikemia. Dan kalau misalnya dia dia ada masalah di metabolik, setelah kejang teratasi, justru berikutnya adalah kita harus koreksi metaboliknya gitu. Kita harus koreksi hipoglikemia, hiponatremia atau hipokalsemianya gitu. Nah, itu yang seringkali terlewatkan ya. Padahal itu tidak bisa dianggap enteng.
Terus masalah neurologi berikutnya adalah penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini kalau pada anak bisa dinilai secara kualitatif dengan kualitas kesadarannya kompos mentis, sopor, somnolen, apatis, letargis, atau koma, atau dengan GCS. Nah, kalau GCS pada orang dewasa atau anak yang udah bisa ngomong, kan untuk verbalnya jelas ya. Tuh. Tapi kalau anaknya masih belum bisa ngomong, verbalnya agak sulit gitu. Jadi ada khusus GCS-nya kalau misalnya anak yang masih kecil dan belum bisa ngomong. Biasa kita lihat dari menangisnya. Menangisnya itu appropriate atau enggak. Atau menangisnya inappropriate, artinya ya dia dalam kondisi apapun nangis nggak bisa ditenangkan. Terus apa namanya? Atau anaknya eh, mengerang aja gitu ya. Kemudian nah, kalau anak dengan penurunan kesadaran setelah kita menilai GCS, kita nilai lagi yang lainnya. Biasa anak dengan penurunan kesadaran itu kan penyebabnya bisa di SSP atau metabolik. Nah, kalau penyebabnya di SSP otomatis akan ada tanda-tanda juga yang lain. Misalnya defisit neurologisnya berupa penurunan kesadaran, ada kejang, atau mungkin ada muntah proyektil. Ada klinisnya yang bisa terlihat kalau kita lakukan PAT adalah pola nafas. Kan PAT udah nih dari kesadarannya kan udah kita nilai ya dari apa namanya di sini kan kurang lebih kalau kita menilai GCS itu versi lebih lengkapnya dari kita menilai appearance. Nah berikutnya pola pernapasannya, apakah ada pola pernapasan sentral, misalnya hiperventilasi yang neurogenik sentral gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia hiperventilasi, jangan buru-buru dianggap pneumonia gitu. Kalau ternyata dia sentral itu juga kan masih mungkin. Kemudian kalau misalnya chain stocks atau apneustic itu udah jelas lah ya, karena kalau chain stocks itu dia ada periode takipnu dan ada periode beradipnu pada pada pola pernapasannya. Sedangkan kalau pernapasan apneustic dia biasanya ada di sela-sela pernapasan itu akan ada periode tanpa napas sekitar 15 sampai 20 detik gitu. Ya. Terus nah, untuk tata laksana nomor satu kalau ada pasien anak dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran, penyebabnya macam-macam ya, bisa kecelakaan, bisa bentuk trauma yang lainnya, atau mungkin bisa suatu infeksi SSP. Nomor satu adalah evaluasi ABC. Pastikan RW-nya itu lapang dan berikan oksigen yang bertekanan gitu, bertekanan tinggi. Jadi jangan pakai oksigennya cuma nasal kanul aja gitu. Boleh dipakai dengan oksigen yang flow-nya lebih besar. Terus kalau memang dibutuhkan intubasi ya intubasi dan lakukan ventilasi dengan ventilasi mekanik. Tapi kalau misalnya sekiranya aman, ya kita bisa tetap observasi ketat. Kemudian pasang jalur IV. Jalur IV ini gunakan untuk masuk cairan dan obat. Sekalian kita tes. Kalau misalnya dia hipoglikemia, kita koreksi gula darah gitu. Ya, kemudian kita identifikasi masalah penurunan sadarannya apa. Apakah dia masalah trauma misalnya. Kalau masalah trauma kan anaknya harus dirujuk. Sedangkan kalau misalnya bukan harus dirujuk, harus dikonsulkan ke bedah gitu. Atau harus lakukan pemeriksaan CT scan. Nah, sedangkan kalau misalnya pada saat kita identifikasi mungkin anaknya ternyata ensefalitis atau ensefalopati metabolik itu kan harus dikoreksi. Kemudian kita lihat ada tanda-tanda peningkatan TIK enggak. Nah, kalau ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial ya harus dikasih terapinya yang sesuai gitu. Nah, untuk RW ini indikasi intubasi. Indikasi intubasinya adalah kalau GCS kurang dari 12 atau terdapat perburukan GCS. Kemudian ada kemungkinan RW tidak paten, misalnya ada suara napas tambahan, kemudian ada mungkin ada trauma di maksila atau mandibula gitu.
Kemudian dilihat pernapasannya tidak adekuatnya dari mana? Bisa dari respiratory rate-nya gitu, misalnya cenderung bradipnu, atau mungkin saturasinya cenderung turun gitu, atau anaknya sianosis. Terus tidak ada refleks batuk, atau mungkin anaknya hiperventilasi neurogenik, atau didapatkan tanda-tanda lateralisasi dan tanda-tanda herniasi seperti pupil anisokor. Gitu. Kemudian breathingnya itu ya ini tadi pakai oksigen yang aliran tinggi, dan kalau memang diperlukan ya diberikan bantuan ventilasi mekanik. Kalau circulation biasanya kita evaluasi tanda-tanda gangguan atau gagal sirkulasi. Kan kalau anak shock juga bisa penurunan kesadaran gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan, apakah ada tanda-tanda herniasi, apakah ada postur yang abnormal, atau ada peningkatan TIK, apakah ada hipoglikemi sehingga harus masuk glukosa atau dextrose, dan apakah ada tanda-tanda intoksikasi. Kemudian untuk tata laksana peningkatan TIK, kalau misalnya anaknya terintubasi, kita lakukan terapi dengan hiperventilasi, gitu. Terus target PCO2-nya sekitar 25 sampai 30 mm Hg. Posisinya kita posisikan head up 30 derajat, 30 sampai 45 derajat. Kemudian kita bisa berikan mannitol, dosisnya 250 sampai 500 mg per kilo IV. Itu. Terus pertimbangkan pemberian dexamethasone 0,5 mg per kilo setiap 6 jam. Ya. Sebenarnya untuk mannitol ini dosisnya bisa lebih tinggi sih. Biasanya kalau kita startingnya dari 500 mg per kilo, gitu. Tapi bisa naik sampai 1 gram per kilo. Tuh. Kemudian trauma kepala. Nah, trauma kepala ini paling sering ya karena penyebab macam-macam, entah karena child abuse atau mungkin paling sering sih kecelakaan ya di sini biasanya seharusnya. Terus tenggelam, terus jatuh. Ya, jatuh juga lumayan sering sih, apalagi kalau jatuh dari tempat tidur. Itu. Terus kita klasifikasinya untuk ringan sedang beratnya berdasarkan GCS. Kalau GCS-nya masih bagus, 13-15 biasanya ringan. 9-12 biasanya sedang. Sedangkan kalau 3-8 biasanya cedera kepalanya berat. Nah, ini untuk algoritma kapan sih seorang anak itu dengan trauma kepala harus di CT scan. Secara umum biasanya kita udah pasti wajib CT scan kalau misalnya dia satu ada tanda-tanda fraktur tulang tengkorak atau fraktur basis kranii. Kemudian ada tanda-tanda penurunan kesadaran atau altered mental status. Itu udah pasti harus CT scan. Sedangkan kalau misalnya nggak ada, ya indikasi relatif, misalnya anaknya sadar tapi cuma mengeluh sakit kepala hebat, atau sekiranya dari mekanika jatuhnya itu berbahaya, misalnya jatuhnya dari ketinggian yang terlalu tinggi atau kecelakaan lalu lintasnya terlalu hebat gitu, itu boleh dipertimbangkan untuk CT scan. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan, misalnya jatuh nih nggak ada keluhan, terus mekanika jatuhnya juga nggak berbahaya, jatuh dari tempat tidur, tapi tempat tidurnya yang bentuknya yang bed aja gitu, yang nggak ada kaki, mungkin tingginya nggak nyampe 1 meter, itu juga cenderung aman biasanya. Paling kita hanya observasi aja gitu. Nah, observasi itu dilakukan minimal 24 jam gitu. Kalau misalnya datangnya malam, observasi cuma sampai pagi, baiknya sih jangan ya, karena kalau ada apa-apa di rumah ya kita yang tanggung jawab gitu. Terus ini warning sign-nya pada anak-anak dengan cedera kepala. Apakah anaknya misalnya tampak tidur terus, atau misalnya anaknya menjadi gelisah atau tampak kebingungan, atau anaknya kejang, sakit kepala yang menetap atau bertambah sakit, ada kaku-kaku leher, muntah yang menetap, terutama muntahnya proyektil ya, dan terjadi di pagi hari. Kemudian keluar cairan atau darah dari lubang telinga atau lubang hidung. Terus yang paling simpel adalah kalau misalnya ubun-ubun besarnya menonjol, itu biasanya tanda-tanda dari perdarahan intrakranial gitu.
Kemudian kalau misalnya terjadi gangguan gerak, entah karena hemiparesis atau yang lainnya. Nah, biasanya ini manajemen anak dengan cedera kepala. Kita lakukan biasa evaluasi kegawat daruratan dulu, seperti biasa stabilisasi. Baru kalau anaknya cukup stabil, kita lakukan identifikasi atau evaluasi lebih lanjut. Apakah ini suatu bentuk trauma yang multiple, curiga trauma servikal, atau dia ada gangguan neurologis sebelum dia mengalami cedera kepala, misalnya anaknya memang ada CP, atau anaknya memang ada epilepsi, gitu. Kemudian ada diatesis hemoragik atau enggak, ada trauma kepala yang disengaja, misalnya karena child abuse atau enggak, atau ada penyalahgunaan obat atau alkohol atau enggak, gitu. Kalau nggak ada ya berarti kita lihat fisiknya aja. Fisiknya ada cedera atau trauma di tulang tengkoraknya atau enggak, dan derajat gangguan neurologisnya seperti apa gitu. Kalau misalnya aman-aman aja ya paling kita bisa diskusikan dengan orang tua. Orang tua memilih untuk CT scan apa enggak. Kalau orang tuanya memilih untuk nggak CT scan ya berarti observasi di rumah masih boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya orang tua setuju untuk CT scan, ya bisa dilakukan CT scan. Nanti kalau misalnya dari hasil CT scan-nya ada masalah, kita bisa konsultasikan ke bedah syaraf. Tapi kalau misalnya anaknya sudah ada bukti bahwa dia trauma multiple, sudah ada gangguan neurologis sebelumnya, ada tanda-tanda perdarahan intrakranial, atau dia tesis hemoragik, atau ada child abuse, itu udah pasti harus dievaluasi lebih lanjut. Kita nggak bisa kompromi dengan orang tuanya. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya pada balita yang usia masih kurang dikasih risiko. Nah, risikonya ini dikatakan risiko tinggi kalau misalnya dia ada defisit neurologis vokal. Artinya dia mungkin pupilnya anisokor, ada kejang vokal, terus ada tanda-tanda fraktur basis kranii, terus ubun-ubunnya membonjol atau muntah proyektil, dan ada riwayat penurunan kesadaran. Itu harus dilakukan CT scan. Tapi kalau misalnya dia penurunan kesadarannya cuma sebentar doang, sekilas gitu, nggak nyampe 1 menit udah bangun, terus dia ada fraktur di teraba fraktur di tulang tengkoraknya, tapi frakturnya ini lama, kejadiannya tuh misalnya sebenarnya jatuhnya 5 hari yang lalu gitu. Nah itu sih sebenarnya boleh boleh CT scan, boleh enggak gitu. Terus kalau misalnya dia udah ada salah satu faktornya adalah dia riwayat kecelakaan lalu lintas, nah itu udah pasti harus CT scan. Tapi kalau risiko rendah, misalnya dia nggak ada tanda-tanda defisit neurologis, traumanya tidak terlalu, bukan trauma yang berat, dan ketika datang onset traumanya sudah cukup lama, biasanya bisa rawat jalan dan edukasi orang tua. Yang penting reassurance gitu. Nah, terapinya untuk obat-obatan kita bisa berikan analgetik. Analgetiknya bebas. Boleh pakai paracetamol, boleh pakai asam efenamat, boleh pakai ketoprofen juga boleh gitu kalau memang anaknya trauma, misalnya karena kecelakaan. Gitu. Terus kalau misalnya kejang, ya kita terasa nanti kejang sesuai dengan alurnya. Nah, ini manitol. Di sini manitol bisa diberikan 0,5 sampai 1 gram per kilo setiap 8 jam. Atau kalau misalnya anaknya ada gangguan elektrolit, misalnya ada tanda-tanda peningkatan TIK, tapi anaknya juga hiponatremi, kita nggak bisa kasih manitol, karena manitol akan menurunkan natrium. Yang kita bisa berikan adalah NaCl 3%. Kemudian, selain tata laksana medikamentosa, kita juga hindari anaknya agar tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial berulang. Misalnya pada kondisi apa? Kalau misalnya anaknya nyeri atau cemas, stres, takut, batuk, ngeden, itu harus dihindari. Ya, kalau perlu dikasih laksatif, dikasih laksatif. Gitu. Terus tindakan invasif sebaiknya seminimal mungkin, atau kalau memang harus dilakukan ya lakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Gitu. Ya kalau perlu, kalau memang ketika mesti dilakukan secara bersamaan, ya kita kasih anti nyerinya yang optimal. Kalau perlu sampai opioid, ya opioid. Gitu.